Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel aku Lina Minjreng. Kali ini aku sih cuma mau sharing aja ya perihal apa yang aku alami beberapa tahun ke belakang. Dan ini sungguh sangat dahsyat, tapi alhamdulillah semuanya sudah berakhir guys. Yaitu sebuah kasus ya yang lumayan menguras dana, air mata. Yaitu aku tuh keguguran sampai 3 kali ya guys. Keguguran itu biasanya menyebutnya itu ke dokter keguguran berulang karena secara terus menerus begitu ya, tanpa berhasil hamil sampai melahirkan. Aku tuh keguguran. Jadi ceritanya gini ya guys, di tahun 2011, berarti 12 tahun yang lalu ya, aku kan menikah ya. Nah di situ setelah menikah, karena aku usia menikah tuh emang 23 tahun, jadi kita berencana untuk langsung punya anak ya. Jadi kita tidak di tidak di KB atau apa gitu, langsung kita berencana punya anak. Dan 3 bulan setelah menikah aku tuh hamil ya. Hamil anak pertama aku tuh gimana ya, kalau dulu cuek-cuek banget ya, cuek-cuek aja gitu, enggak nyari tahu apa sih yang jangan dilakukan, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Entah aku nggak gaul atau apa ya saat itu. Akhirnya di usia kehamilan 2 bulan setengah aku tuh kayak pendarahan gitu ya, mengalami pendarahan. Pada saat itu aku flashback lagi ke belakang, kenapa sih ya kok aku bisa pendarahan kayak gini. Mungkin aku nyari-nyari di internet ya, oh ternyata kalau pendarahan itu salah satu ciri-ciri mau keguguran. Aku flashback lagi ke belakang, apa yang udah aku lakukan. Dan aku searching juga ya di Google, kenapa sih bisa keguguran kayak gitu. Yaitu salah satunya memang ibu hamil itu tidak boleh melakukan hal-hal yang berat seperti itu. Nah kebetulan kan saat itu aku punya kebun di pinggir rumah. Karena di situ adalah belum musim penghujan, jadi tuh kalau sore aku nyiram-nyiram pakai ember. Kan lumayan berat ya, neng-teng ember kayak gitu. Aku ingat itu. Terus karena aku juga suka olahraga kan, aku tuh melakukan olahraga tenis juga ya, tenis meja. Itu sih yang aku ingat. Dan tempat kerja aku tuh ke sekolah, rumah aku ke sekolah itu, ke tempat kerja itu dulu saat aku tinggal di Jampang, tepatnya di Kecamatan Cidadak, itu jalannya itu super jelek begitu ya. Aspalnya itu sudah meleleh dan menyisakan batu-batu yang besar. Mungkin akibat 3 faktor itu gitu ya. Lalu aku konsul ke bidan lah. Nah di situ ternyata kata bidan ini udah tidak bisa dipertahankan stadium USG. Dan akhirnya aku disarankan oleh bidan itu untuk kuret. Akhirnya aku ke rumah sakit ya, ke rumah sakit besar di Kota Sukabumi. Aku ke langsung ke rumah sakit besar di Kota Sukabumi, yaitu Rumah Sakit Kartika. Ini rumah sakit swasta ya, jadi aku di situ. Kalau dulu sih nggak tahu sebenarnya, aku punya askes ya dari suami kan punya askes gitu ya, jadi saya sebagai istrinya itu dapat askes. Tapi nggak tahu itu kita nggak menggunakan askes atau gimana, nggak tahu atau apa. Kita bayarnya langsung secara tunai. Waktu itu sih sekitar 2011 akhiran itu bayar kulit itu sekitar 3 juta. Nah setelah setelah proses kuretnya selesai, aku kan disuruh kontrol lagi ya, bolak-balik lumayan kan, dari Jampang Sagaranten ke Kota Sukabumi. Rumah sakit Kartika itu memakan waktu yang kalau naik motor kan sekitar 3 jaman. Terus kan di sini kita biasanya nginep gitu ya di penginapan. Pokoknya biaya sekali berangkat itu lumayan lah merogoh kocek ya. Nah setelah aku konsultasi ke dokternya, jangan dulu hamil kan katanya, minimal 3 kali head gitu ya, jangan dulu hamil. Terus aku mesti kontrol tuh setelah aku kuretase itu, apakah rahimnya udah bagus. Nah seperti itu. Nah selanjutnya setelah aku selesai ya 3 bulan, aku berencana lagi untuk hamil. Dan kali ini aku ingin pas hamil itu aku nantinya mau langsung konsultasi ke dokter kandungan. Kalau kemarin kan nggak pakai ke dokter kandungan.
Oke, 6 bulan setelah aku kuretase ternyata aku hamil lagi. Nah di sini sih aku hati-hati banget setelah aku tahu ya aku positif hamil. Nah aku hari itu aku ke tempat karena takut keguguran kan ya, karena aku menginginkan sekali anak ini. Pas itu aku langsung kayak izin cuti dulu gitu ya ke tempat kerja. Alhamdulillah pasokannya baik, jadi aku izin dulu cuti karena takut keguguran lagi ya, mungkin sampai apa namanya masa kehamilan aku itu kuat ya, itu kan 2 bulan ya, sampai kata dokter kalau kuat itu sampai 4 bulan ya. Jadi aku ngambil cuti dulu sama itu kan 2 bulan ya usianya, jadi 2 bulan untuk ngambil cuti karena aku ingin sekali hamil dengan sehat. Nah aku udah ngambil cuti nggak kerja gitu ya. Terus yang kedua aku tuh nggak ngelakuin hal-hal yang dulu-dulu sempat aku lakuin kayak yang berat-berat begitu ya, atau aktivitas lainnya atau jalan kemana-mana yang jalannya jelek enggak. Aku tuh di situ benar-benar emang masih kerja ya di rumah gitu. Biasa yang ringan-ringan kayak nyapu, pakai kaki, ngejemur pakaian gitu ya. Kalau ngangkat-ngangkat cucian itu kan sama suami ya. Tapi di usia kandungan aku yang 2,5 bulan, guys, aku itu kembali harus merasakan kepedihannya. Aku kembali ngeplek kayak gitu, plek itu kan kayak darah yang hitam-hitam kayak gitu. Aku langsung kalau misalnya ini tuh ada tanda-tanda keguguran lagi, aku down dari situ. Apa yang harus aku lakukan? Ini kan aku udah semuanya ya, udah kita, kalau itu sih aku nggak ke dokter kandungan, ke bidannya, ceknya. Lalu aku ke dokter lah kandungannya. Aku harap kandungan ini bisa dipertahankan ya, karena kan aku mendengar atau menyerah informasi, tidak semua ketika kita rawan keguguran, kita itu pasti akan tidak bisa dipertahankan bayinya. Lalu aku ke dokter kandungan dan cek. Tapi setelah dicek, si kandungannya aku itu ternyata janinnya itu sudah tidak ada detaknya. Jadi si janinnya itu kecil ya, tidak sesuai dengan usia kandungan. Misalnya aku kan kandungan itu berarti 2,5 bulan itu sekitar berapa ya, 10 minggu. Tapi si janinnya itu kurang dari 10 minggu gitu. Kantongnya aja yang besar, tetapi si janinnya itu kecil gitu ya, tidak sesuai dengan usia kandungan. Karena ini memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, akhirnya dokter menyarankan aku untuk kuretase yang kedua. Dengan berat hati aku kuretase dong. Nah ini kali ini aku sama ya, masih di rumah sakit Kartika. Lalu setelah itu aku cek lab ya, cek lab dong sama dokter karena udah 2 kali nih aku keguguran. Aku cek lab sama dokter dan hasilnya ada apa ya namanya, kayak ada penggumpalan seperti itu. Dan ini harus sampai si gumpalan-gumpalan di apa namanya di rahimnya itu, kalau mau apa namanya hamil lagi itu harus benar-benar berapa persen, 0, sekian, saya sih kurang ngerti ya dulu. Nah setelah tiap bulan berobat ke dokter dan akhirnya kita siap untuk hamil lagi, kita menunggu sekitar 8 bulan, akhirnya aku hamil lagi. Dan seperti itu, aku tadi udah benar-benar cuti lagi kerjanya, gak ngerjain yang ini. Terus itu tiap bulan itu aku ke dokter ya, ke dokter sampai dokternya bingung. Pas di usia 3 bulan kembali lagi, ternyata janinnya itu tidak berkembang dengan baik. Malahan ketika mau keguguran, si hasil keguguran yang ketiga itu, ini janinnya itu berupa gelembung-gelembung. Dokter itu menyebutnya itu adalah hamil anggur. Nah di situ kan aku down gitu ya, udah 3 kali hamil selama 2 tahun terus-terusan keguguran. Nah sampai di situ aku usia aku mungkin 25 ya saat itu. Aku sempat berpikir-pikir kayak bisa nggak sih aku hamil sehat, aku selalu keguguran terus. Sampai aku di situ berpikir untuk mengadopsi anak ya guys, karena usia tuh semakin tua sedangkan aku nggak bisa hamil. Nah aku berencana untuk adopsi anak ya, tapi memang belum dapat aja gitu. Udah ada ya rekomendasi dari orang-orang mungkin, karena aku bagaimanapun harus punya anak kan ya. Karena usia 2 tahun itu benar-benar karena aku sama suami itu bukan tipe orang yang suka main kemana-mana, ada di rumah. Jadi kita udah ngerasain kalau nggak punya anak itu
bete gitu ya, sedih, hidup terasa hampa. Nah, aku down ya selama 3 kali keguguran ini. Apa yang harus aku lakukan? Nah, alhamdulillahnya ya, setelah itu untuk kuretase yang ketiga ini aku ngambilnya kuretasenya di rumah sakit Samsudin. Kalau di sini di Bunut ya namanya. Lalu aku kuretase di situ dan aku minta ke dokternya begitu ya. Setelah searching di Google bahwa salah satu penyebab dari keguguran berulang ini adalah karena virus Torch gitu ya. Lalu aku konsul dengan ke dokternya, dok saya ini udah keguguran 3 kali berulang. Kalau saya lihat dari dari Google sih itu bisa salah satu faktornya itu akibat virus Torch. Bisa nggak saya cek lab dulu dok, terus saya nanti liatin ke dokter hasilnya. Dan kalau hasilnya positif, saya bisa langsung berobat ke dokter. Oke, boleh bu, kata dokternya. Tapi ini sih jarang, kebanyakan dokter itu memang tidak merekomendasikan bagi yang keguguran berulang untuk tes Torch. Tapi saya karena banyak searching kayak di YouTube, di Google gitu, kayak positifnya lebih ke sana. Akhirnya saya cek lab di klinik Pradita ya, mas, itu di depan rumah sakit Bunut. Biayanya di tahun 10 tahun yang lalu itu adalah kayak 1.600.000 Torch 4 begitu ya. Ada Toxo, ada rubella, ada CMV dan herpes. Dan hasilnya guys, setelah aku lihat lalu saya liatin ke dokter kandungannya, itu hasilnya positif Toxo, IgM dan IgG-nya besar sekali itu. IgM-nya hampir ribuan ya. Bukan IgM-nya, IgG gitu. IgG itu adalah virus Toxo ya, yang ada di darah kita, dan itu memang menjangkitnya lampau. Dan IgM itu virus yang masih aktif di tubuh kita sekarang. Itu IgM-nya sekitar 500-an lah besar ya. Begitupun dengan virus rubellanya. IgG-nya itu ratusan dan IgM-nya juga sekitar ratusan juga. Nah, untuk CMV sama herpes itu yang aktif adalah IgG-nya. Lalu setelah aku memperlihatkan ke dokter kandungannya, ini adalah katanya memang positif virus Torch dan saya disarankan untuk melakukan pengobatan 6 bulan secara berturut-turut gitu ya. Nah, saya juga bingung soalnya kita gabung ke grup-grup yang keguguran berulang kayak gitu, mencari informasi ya seputar keguguran berulang. Dan akhirnya saya menemukan kayak curhatan ibu-ibu yang keguguran juga, bahwa mereka itu sebenarnya sudah berobat beberapa kali ke dokter dan ternyata belum berhasil gitu. Aku kembali down itu di pengobatan aku ke dokter 4 bulan jalan ya. Tapi di situ ada, setelah aku searching di Google kayak nyari searchingannya itu keguguran berulang, berobat keguguran berulang. Nah, itu di pencarian pertama tuh yang muncul adalah pengobatan herbal pengobatan herbal Insinyur Juanda. Aku lihat di sana, aku buka ya di pencarian yang pertama. Itu melihat testimoninya, ternyata hampir 90% berhasil guys. Yaitu aku lihat-lihat, yaitu adalah semacam obat tradisional kayak gitu. Tempatnya itu di Bogor, di Warung Jambu. Aku lihatlah video-videonya bahwa kenapa dia bisa membuka terapi atau pengobatan tradisional seperti itu. Salah satunya adalah karena isinya itu sama keguguran berulang sampai 3 kali. Dan ketika kata beliau berobat ke dokter itu udah angkat tangan karena penyakit Torch ini susah diobati. Nah, karena dia seorang insinyur begitu ya, dia melakukan penelitian dan penelitian pertamanya yaitu dia berikan ke istrinya dan berhasil hamil dengan selamat. Dan ketika dikonsultasi dokter semuanya itu sehat. Karena kan bahaya sekali ya jika janin terkontaminasi oleh virus ini. Janinnya itu kayak punya kelainan lain guys, seperti hidrocephalus atau gagal jantung dan yang lainnya. Aku takut ya. Nah, setelah ini aku beranikan diri dong ya. Setelah aku selesai berobat 6 bulan,
aku nggak berani lagi cek lab, udah aku hentikan berobat ini yang 6 bulan ke dokter tanpa tahu dulu hasilnya seperti apa. Aku langsung berobat ya ke Bogor, ke Insinyur Juanda tersebut. Aku lihat sebenarnya dulu, kita bayar, kita dikasih kaset dan langsung beli obat ramuannya itu sebotol besar begitu ya. Itu harganya kalau dulu 1 juta ya, 1 juta sama dicampur madu. Lalu aku disarankan ya mengikuti pengobatan tersebut selama 6 bulan. Kalau 6 bulan itu aku sama suami gitu meski minum, karena jauh kan lokasinya itu di Sukabumi itu nggak ada apa namanya cabangnya untuk pembelian obat tersebut, adanya di Bogor, di Bandung ya, dan juga di kota-kota besar lainnya. Jadi aku kirimnya itu via paket, aku transfer nanti sama pegawainya langsung dikirim ke lokasi kita. Nah, berobat ke Insinyur Juanda, kita minum ramuannya itu adalah sama suami bareng kan. Pagi-pagi ya, itu minumannya itu diminumnya itu sebelum kita makan, sebelum kita makan apapun harus meminum ramuan itu. Nah, kan direkomendasikan 6 bulan pengobatannya, lalu boleh hamil. Nah, di usia 5 bulan pengobatan aku hamil kan guys, nggak disengaja gitu. Aku hamil, aku bingung nih gimana aku hamil. Lalu aku konsul lah ke itunya ya, konsul ke Insinyur Juandanya, ke stafnya gitu. Saya ini hamil gimana? Dan pengobatan baru 5 bulan. Nggak apa-apa Bu, lanjutin aja pengobatannya gitu. Nah, aku juga sebenarnya agak ragu, takut gitu. Sama sih seperti dulu aku resign dulu kerja gitu ya, nggak kerja yang berat-berat. Dan aku bingungnya itu takutnya aku kan belum tes lab lagi, apakah toks aku benar-benar udah minus, udah benar-benar udah nggak aktif lagi atau apa. Tapi aku di sini nggak mau tes lab lagi guys, karena aku parno banget, takut hasilnya itu masih banyak yang positif IgG-nya kan kita jadi down. Jadi aku di sini benar-benar la haula minta ke Allah, ya Allah semoga ikhtiarku kali ini mendapatkan ridhomu dan saya berhasil dengan hamil gitu ya. Dan aku tuh nggak ke dokter kandungan, cuma ke bidan aja ya saat itu, karena memang dokter kandungannya itu dari area Jampang Segaranten ke kota itu kan jauh ya, jadi memakan waktu kayak lama lah. Jadi aku ke dokter aja. Aku tapi dengan niatan nanti kita di trimester pertama di usia kandungan 2 bulanan aku akan konsul ke dokter ngecek kandungan aku gimana. Nah, setelah 2 bulan aku langsung kontrol guys ke dokter kandungannya. Di sini aku ke dokter kandungannya itu di Rumah Sakit Kartika ya, balik lagi ke dokter Rumah Sakit Kartika, dan aku nyari dokter yang benar-benar enak gitu ya. Aku beberapa kali ganti dokter yang benar-benar bikin nyaman. Humoris kan ada dokter yang agak galak-galak gitu kan guys, tegas ya. Jadi aku nyaman benar dengan dokter ini. Kalau kalian ingin tahu dokter apa, nanti kalian bisa komen atau ya aku ya. Nah, dan alhamdulillah di usia kandungan 4 bulan aku cek begitu ya guys, udah ada detak jantungnya itu ya. Dan ketika panjang janinnya itu diukur, udah sesuai, bagus hasilnya. Aku kan udah, ya Allah alhamdulillah atas semua ini gitu ya. Itu menjadikan kebahagiaan aku yang pertama, bahwa janinnya di semester pertama baik-baik aja. Oke. Aku langsung minum ramuannya begitu ya. Kalau misalnya udah kita hamil, suami nggak minum ya guys. Jadi kita aja ibu hamilnya. Kita tiap bulannya itu ke ke bidan aja, kita nggak ke dokter gitu ya, ke bidan rutin. Nah, sekarang usia kandunganku itu menginjak trimester kedua, yaitu selama 4 bulan, dan tidak ada kendala apa, tidak ada pendarahan atau reaksi apapun. Dan perut aku juga normal, buncit begitu ya. Nah, aku deg-degan, aku kembali ke dokter guys. Dan di usia kandungan 4 bulan ini, subhanallah sekali, ini surprise banget ya, itu si kandungannya baik sekali ya, tidak ada kendala apa-apa. Dan itu alat kelaminnya itu udah mulai agak mau nampak kayak gitu ya, 4 bulan kemarin, 4 bulan itu kayak ini nih calon cewek gitu ya, meskipun belum sempurna.
aman ya di 4 bulan. Aduh, aku bersyukur banget guys. Nah, lanjut. Lanjut di akhirnya aku di trimester ketiga di usia 7 bulan aku USG lagi ke dokter. Dan di sini juga udah alhamdulillah banget, semuanya dicek, semuanya udah sempurna dan sesuai dengan usianya. Kayak tingkat kepala janin itu diukur ya, udah sesuai, nggak besar, nggak terlalu kekecilan, dihitung jari-jarinya sempurna begitu guys. Jadi semuanya tidak ada kelainan. Aku bersyukur banget, dan sekarang aku tinggal menanti hari kelahirannya guys, begitu ya. Nah terus, dan akhirnya sampai usia 9 bulan semuanya baik guys. Karena kendalanya aku tuh kan kecil ya, jadi panggul aku sempit, dan aku akhirnya direkomendasikan dokter untuk melakukan sesar. Dan akhirnya di usia kandungan 38 hari akhirnya aku sesar, dan lahirlah anak aku dengan selamat guys, yaitu Paija. Anak aku dia sekarang udah 6 tahun ya. Nah bagi kalian-kalian yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku, keguguran berulang, kalian tetap semangat, pasti semua akan ada jalannya. Tetap berdoa dan berikhtiar. Kalau kalian yang punya kasus seperti itu ingin sharing-sharing sama aku, kalian boleh kontak aku ya. Makasih selalu menyaksikan video aku. Dadah, sampai jumpa.